Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video ini kita akan membahas tentang materi penggunaan alat dan penyimpanan pada mata pelajaran gambar teknik listrik. Yuk langsung aja ke materinya. Pertama, yakni pemilihan pensil. Teman-teman sudah tahu ya, ada berbagai macam jenis pensil, diantaranya adalah pensil batang dan pensil mekanik. Pada pensil batang terdiri dari berbagai macam kekerasan pensil yang disimbolkan dengan simbol huruf seperti ini. Jenis pensil ini juga berpengaruh pada ketebalan arsiran yang dihasilkan. Kemudian untuk pensil mekanik juga ada ketebalan Ukuran yang ada pada pensil mekanik diantaranya adalah 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, dan 0,9 mm. Pensil mekanik juga dilengkapi dengan isi yang terpisah sehingga ketika habis pensil ini bisa digunakan kembali dengan mengisi isi mekaniknya ke dalam pensil. Hal ini juga menjadikan pensil mekanik lebih digemari pada saat menggambar karena tidak perlu meruncing lagi ketika hendak digunakan. Yang kedua adalah penempatan kertas gambar. Kertas gambar harus diletakkan pada permukaan meja yang halus dengan posisi kertas dihadapkan ke atas. Pada saat akan menggambar, ukuran kertas yang digunakan dapat disesuaikan dengan model gambar teknik yang akan dibuat. Pada video ini menggunakan kertas A4. Penempatan kertas gambar diletakkan dekat dengan sisi kiri meja gambar dan dekat dengan sisi bawah papan gambar. Berikut contoh penempatan kertas gambar pada papan gambar. Jika kurang jelas, bisa melihat foto berikut ini. Posisi tangan pada saat menggambar jangan sampai menekan kertas gambar. Posisikan tangan agar tidak bersentuhan sepenuhnya dengan kertas. Perhatikan tanda panah menandakan bahwa tidak semua bagian tangan menyentuh kertas gambar. Jika menekan semua bagian tangan ke kertas gambar dapat menyebabkan beberapa kerusakan seperti kotor ataupun bergesernya kertas gambar. Pergeseran kertas gambar dapat dicegah dengan memasang plester atau perekat pada setiap sudut kertas gambar. Pemasangan plester jangan sampai mengganggu fungsi dari kertas gambar. Plester yang digunakan berbahan dasar kertas sehingga akan lebih mudah dipasang dan dilepaskan pada kertas gambar. Yang ketiga adalah menggambar garis lurus. Kita dapat menggunakan penggaris agar garis yang dibuat benar-benar lurus dan tidak terjadi kemiringan. Cara membuat garis lurus horizontal yakni dengan cara menarik garis dari sebelah kiri ke kanan. Jangan lupa, sebelum menarik garis, pastikan penggaris yang kita gunakan sudah dalam keadaan lurus. Nah, kurang lebih seperti ini ya caranya. Selanjutnya adalah cara pembuatan garis lurus vertikal. Kita dapat menggunakan satu penggaris saja ataupun dua penggaris seperti ini. Penggaris membentuk tegak lurus dan pembuatan garis secara vertikal dapat dilakukan dengan menarik garis dari bawah ke atas seperti ini. Selanjutnya adalah mengukur ukuran suatu objek. Pada pembuatan gambar teknik listrik harus dilaksanakan dengan tepat dan sangat teliti. Dalam kegiatan penentuan ukuran hendaknya menggunakan mistar ukur, mistar skala, bahkan penggaris yang sudah dilengkapi dengan garis-garis skala. Pada penggaris ini sudah dilengkapi dengan skala 1-30 dengan satuan cm.
Dengan penggaris ini, kita dapat mengukur suatu objek. Pada penggaris ini sudah ada garis-garis skala di mana setiap garis mewakili 0,5 cm. Cara mengukur menggunakan penggaris adalah menempatkan salah satu titik objek pada titik awal penggaris, kemudian penggaris didekatkan dan diluruskan dengan objek yang akan diukur. Setelah itu, ukurlah objek dengan mengamati skala yang ditunjukkan pada penggaris. Pada bagian keempat adalah menggambar lingkaran. Teman-teman harus bisa beradaptasi menggambar lingkaran dengan berbagai macam peralatan gambar teknik listrik seperti jangka ataupun mal. Untuk sablon ataupun mal memiliki beberapa bentuk, ada yang berbentuk seperti ini. Sehingga tidak hanya bisa menggambar lingkaran, tapi juga bisa menggambar segitiga, persegi, bahkan bentuk oval. Untuk membuat lingkaran yang kecil atau tidak terlalu besar, dapat menggunakan mal atau sablon lingkaran. Namun, pembuatan lingkaran besar dapat dilakukan dengan memakai dua tahap sablon. Berikut contoh pembuatan lingkaran kecil menggunakan sablon atau mal. Pada mal lingkaran ini sudah terdapat garis bantu. Kita juga bisa membuat garis bantu pada kertas gambar untuk lebih memudahkan dalam pembuatan lingkaran. Cara pembuatannya adalah luruskan garis yang ada pada kertas gambar dengan garis bantu yang ada pada mal, kemudian kita tinggal membuat lingkaran mengikuti bentuk mal. Sedangkan dalam pembuatan lingkaran menggunakan jangka, hendaknya jangka diposisikan dalam keadaan tegak lurus. Sebelum membuat lingkaran, kita juga harus membuat garis bantu yang nantinya menjadi jari-jari dari lingkaran itu sendiri. Setelah membuat garis, letakkan jangka sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau ujung-ujung jangka diletakkan pada ujung-ujung garis bantu. Setelah itu, bagian jangka yang dijadikan tumpu sedikit ditekan, kemudian baru putarkan jangka membentuk lingkaran. Nah, yang terakhir adalah cara penyimpanan gambar teknik. Pada video ini, penyimpanan gambar disimpan pada selongsong tabung. Dengan menggunakan ini, tidak khawatir untuk kertas gambar akan terlipat karena kertas gambar hanya digulung saja pada selongsong tabung. Sekian video materi kali ini, ketemu lagi di video materi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.